Hey Hopop gengs! Gagak sering dikaitkan dengan hal-hal berbau mistis. Kicauannya yang creepy dan bulu hitamnya menyempurnakan kisah horor tentangnya. Berbeda dengan merpati putih yang sering dijadikan simbol perdamaian dan cinta kasih. Namun, apa jadinya jika kamu bertemu gagak berwarna putih seperti merpati? Gak bakal sering terlihat sih, karena bisa dibilang kondisi ini 1:1000, alias langka. Karena warna putih yang dihasilkan tersebut disebabkan oleh mutasi gen atau mengalami albinisme. Dan bukan hanya gagak aja sih, penasaran? Yuk kita intip video hewan albino terlangka di dunia berikut ini. Tapi sebelum lanjut, jangan lupa untuk klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasimu agar bersama kita terus berbagi info menarik dari daftar populer. Nah, ini nih yang kita maksud tadi, gagak putih. Gagak yang warna bulunya bercorak putih bersih ini disebabkan oleh kelainan genetik yang membuat pigmen melanin tidak tersimpan di bulu-bulunya dan menyebabkan bulunya menjadi berwarna putih atau pucat sebagian hingga bahkan keseluruhan. Seperti unggahan tahun 2008 ini memperlihatkan warna bulu gagak yang semuanya putih dan warna matanya pun ikut pucat. Di tahun 2014, Canadian Girl juga mengunggah penampakan gagak putih yang langka bertengger di samping gagak hitam. Kontras banget ya. Nah, kondisi yang dialami sama si gagak tadi adalah fenomena langka dalam spesies gagak yang disebut dengan leucism. Mirip dengan albino, hanya saja nih, jika leucism itu bisa memproduksi melanin, tapi tidak tersimpan pada bulu. Albino sendiri kondisi tubuh yang memang tidak memproduksi melanin, gitu. Nah, contoh langka albino pada hewan adalah pada buaya ini nih. 2 ekor anak buaya yang tiba di akuarium Paris ini adalah 2 dari 30 ekor buaya albino di seluruh dunia. Dibawa dari peternakan ikan di Florida, di mana buaya ini memang sengaja ditangkarkan. Hampir semua buaya albino hanya bisa didapatkan di penangkaran atau taman marga satwa. Karena kalau di alam liar, mereka tuh nggak kuat hingga bisa mati jika terkena sinar UV. Kondisi tubuh mencolok membuat mereka juga gampang dimangsa di kegelapan. Nah, karena jarang muncul, jika terlihat banyak orang yang mengaitkannya dengan mitos-mitos. Seperti yang pernah terjadi di Riau beberapa tahun lalu. Buaya putih yang besar terlihat di jalan raya, membuat pengendara jadi syok. Kejadian langka seperti itu juga dialami hewan berkantung kanguru. Dari 100.000 ekor, hanya ada 1 yang albino. Di antaranya terdapat di Kronoberg, Swedia. Satu keluarga kanguru leher merah semuanya berwarna putih cerah, dengan mata, hidung, dan kaki yang pucat. Sedangkan rekan lainnya berwarna coklat seperti pada umumnya. Di tempat asalnya di Australia, tepatnya di negara bagian Tasmania, juga ada nih, 1 kanguru albino yang lucu. Semuanya itu berwarna putih, sedangkan mata dan mulutnya berwarna pink pucat. Lucu ya? Beruntung di tempatnya tersebut nggak ada ancaman dari pemburu atau predator lainnya. Jadi hewan ini masih bisa berkeliaran bebas, walaupun beda sendiri sih. Nah, bagi yang pernah membaca karya Herman Melville yang berjudul Moby Dick, mungkin kamu pernah mengira bahwa paus putih hanyalah cerita tanpa bukti belaka. Itu semua dikarenakan paus putih sangat langka ya. 1 dari 3 paus putih pernah terlihat di perairan dekat Australia. Berenang lambat memperlihatkan badan putih cerah yang sesekali muncul di permukaan, bersama rekan paus hitam di sebelahnya. Paus albino lainnya pernah juga tertangkap kamera di perairan Meksiko. Hanya saja, warnanya lebih gelap, hampir abu-abu. Paus ini sementara dalam lindungan pemerintah setempat. Kemudian untuk jenis paus pembunuh atau orca yang sebenarnya tergolong sebagai lumba-lumba, hanya ada 5 yang hidup yang berwarna putih. Umumnya mereka berwarna hitam dengan putih di bagian dada. Nah, 1 di antaranya pernah terekam kamera nih, oleh 2 ahli biologi saat melintasi perairan Alaska. Dalam rekaman nampak jelas ada 3 ekor orca, salah satunya sangat kontras berwarna putih kusam. Sedangkan untuk lumba-lumba mulut botol yang umumnya berwarna abu-abu gelap pernah terlihat di perairan California. Berwarna putih bersih, sedang berenang lambat bersama rekannya yang berwarna gelap. Diduga ini adalah lumba-lumba albino yang sama yang pernah dijumpai di Monterey Bay setahun kemudian, yang sedang berenang bersama kelompoknya yang berwarna abu-abu. Dan yang paling langka adalah lumba-lumba pink. Ditemukan oleh seorang kapten kapal di tahun 2007,
di sungai Calcasieu, Louisiana, Amerika Serikat. Kekurangan pigmen hingga pembuluh darahnya terlihat, lumba-lumba ini akhirnya diberi nama Pinky. Hingga saat ini yang berwarna pink baru satu yang ditemukan dan jumlahnya belum diketahui. Berdasarkan pada data statistik dari berbagai sumber, kemungkinan seekor mamalia terlahir sebagai albino adalah 1 dari 10.000 kelahiran. Contoh yang paling menakjubkan adalah rusa mus putih. Penampakan keduanya pernah terlihat di sekitar kota Edda, Swedia pada bulan Agustus 2017. Ini adalah hasil dari perburuan gambar oleh jurnalis Hans Nilsson. Seekor rusa mus yang mengalami kondisi seperti albinisme. Walaupun beberapa mencurigai bahwa itu adalah bentuk seleksi alam. Kebanyakan dari mereka berwarna coklat gelap dan ini putih bersih dengan mata pucat. Diperkirakan hanya ada sekitar 100 ekor mus yang berwarna putih. Dan beruntung di alam Swedia, mereka nggak memiliki predator alami selain manusia yang berburu untuk olahraga atau kesenangan. Namun di Pop Gengs, di tempat yang berbeda, jerapah putih yang langka harus mati di tangan pemburu. Mereka pertama kali terlihat pada tahun 2017. Oleh penjaga satwa liar melihatnya saat sedang berpatroli di cagar alam yang ada di timur laut Kenya. Hanya satu, ada 2 jerapah putih yang cantik. Videonya diposting di YouTube, lalu viral dan menjadi incaran. Waduh. Dan di dunia cuman pernah ada 1 gorila albino, diberi nama Snowflake. Seekor gorila yang berada di kebun binatang Barcelona, Spanyol. Gorila dataran rendah yang ditangkap penduduk di Equatorial Guinea, Afrika pada tahun 1966. Berambut dan bulu putih, kulit merah muda pucat, dan matanya kebiruan. Albinisme pada gorila ini sangat langka. Mutasi genetik yang membuatnya kehilangan pigmen warna melanin, bagi peneliti kemungkinan besar disebabkan oleh perkawinan sedarah, yakni antara paman dan ponakan. Penelitian tentangnya memang terus berlanjut, sampai kematiannya di tahun 2003 karena kanker kulit. Karena saking langkanya, sebagian besar hidup Snowflake dihabiskan sebagai tontonan di kebun binatang. Selain gagak di daftar pertama tadi, masih ada nih jenis burung dengan kondisi serupa yang beruntung dijumpai. Kolibri adalah burung berwarna-warni cerah yang mungil, namun keluarga Gutka di Ohio adalah sangat beruntung melihat 1 ekor yang berbeda. Halaman belakang rumahnya yang dipenuhi tumbuhan dan bunga memang sering didatangi oleh jenis-jenis burung, termasuk kolibri. Gak disangka, 1 di antara mereka adalah yang terlangka. Berbulu putih, mata dan paruhnya pink pucat. Melihatnya sama dengan menjumpai paus putih atau mungkin unicorn, saking langkanya. Penampakan berbeda terjadi juga di setahun sebelumnya, bertengger di pohon dengan warna bulunya semuanya itu putih, paruh, mata, dan jari berwarna pink. Yap, kondisi albinisme seperti ini bisa merugikan karena terlalu mencolok, terutama bagi penyu yang sedari lahir harus bertahun-tahun bertahan hidup di laut. Bagus kalau selamat, dan langka jika ada albino sampai ke daratan. Cloud, nama penyu hijau ini diselamatkan dari Pulau Maladewa. Gak berwarna hijau, Pop Gengs. Kulitnya itu warna putih dan cangkangnya ada kombinasi kuningnya. Sedangkan bentuknya melengkung gak normal karena kelainan genetik. Kondisi ini 1 banding ratusan ribu kelahiran. Dan tanpa sengaja, salah satu dari mereka pernah juga terlihat di Australia. Di pasir, di keramaian, penyu kecil putih yang sepertinya sedang mengarah ke lautan untuk hidup sampai masa bereproduksi. Dan ini adalah labi-labi putih, anggota dari genus penyu yang bercangkang lunak. Jenis yang berwarna putih ini pun sangat langka. Ya, semoga yang tersisa masih bisa hidup liar di alam deh. Kamu sendiri pernah ketemu hewan albino gak sih? Coba deh bagi infonya ke kita-kita di kolom komentar. Dan jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih udah nyimak, sampai jumpa. Bye-bye.